Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tema 4 tentang sehat itu penting. Subtema 2 tentang gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Pembelajaran 1 muatan bahasa Indonesia dan IPA. Sebelum kita lanjut ke materi, ingatkah kalian berdasarkan jenisnya pantun dibedakan menjadi 4, yaitu pertama pantun nasihat, 2 pantun jenaka, 3 pantun teka-teki, 4 pantun. Untuk mengetahui makna pantun, kita harus membaca dan memahami bagian isi pantun. Isi pantun terdapat pada baris ketiga dan keempat dalam sebuah pantun. Makna pantun adalah tujuan dibuatnya sebuah pantun. Perhatikan pantun berikut ini. Si Nana mengayuh sepeda, di dahinya penuh peluh. Wahai anak-anak muda, sehat itu pasti kamu butuh. Jadi makna pantun ini adalah himbauan untuk berolahraga untuk kesehatan tubuh. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas pembuluh darah, jantung, dan darah. Jika salah satu organ mengalami gangguan, peredaran darah juga akan mengalami gangguan dan tidak dapat bekerja dengan baik. Apa saja jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia? Nah, ini beberapa gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Yang pertama, jantung koroner. Kemudian yang selanjutnya hipertensi dan hipotensi. Kemudian varises. Ya, sekarang penjelasan masing-masing gangguan tersebut. Yang pertama, gangguan jantung koroner. Apa sih jantung koroner itu? Jadi, jantung koroner adalah gangguan jantung karena adanya penyempitan pembuluh darah yang mengarah ke jantung. Penyebabnya adalah tersumbatnya pembuluh darah oleh berbagai zat seperti lemak dan kapur. Kemudian, gejala dari jantung koroner ini adalah sesak napas, nyeri pada dada sebelah kiri, dan cepat lelah. Ya, perhatikan gambar di samping ini. Ini adalah gambar pembuluh darah. Kemudian yang pertama ini adalah gambar pembuluh darah yang masih normal, belum ada penyempitan. Kemudian kalau yang ini adalah pembuluh darah yang sudah mengalami penyempitan oleh lemak dan kapur. Ini contohnya yang berwarna kuning ini adalah contoh lemak dan kapur yang menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah. Kemudian gangguan yang selanjutnya yaitu hipertensi atau darah tinggi. Hipertensi adalah naiknya tekanan darah di atas normal, yaitu 120/80 mm hidragirum atau air raksa. Kemudian hipertensi ini disebabkan oleh usia lanjut, gaya hidup tidak sehat, jarang berolahraga, dan stres. Kemudian gejala-gejalanya sakit kepala, lemas, jantung berdebar-debar, nyeri di dada, dan masalah pada penglihatan.
Jadi apabila tensi seseorang itu melebihi dari 180 per 80 mm hidragirum, berarti sudah termasuk hipertensi atau darah tinggi. Kemudian gangguan yang selanjutnya adalah hipotensi atau darah rendah. Hipotensi adalah kondisi ketika tekanan darah di dalam tubuh menurun, yaitu lebih rendah dari 90 per 60 mm hidragirum. Ini merupakan kebalikan dari hipertensi atau darah tinggi. Kemudian penyebab dari hipotensi yaitu faktor usia, efek samping dari obat-obatan, penyakit jantung, dan pendarahan hebat. Gejala-gejala pada hipotensi ini yaitu pusing, mual, konsentrasi berkurang, lemas, dan pucat. Kemudian gangguan yang selanjutnya yaitu varises. Apa sih varises itu? Varises adalah pelebaran pembuluh balik atau pembuluh vena. Varises sering terjadi di tubuh bagian bawah seperti betis. Kemudian varises ini disebabkan oleh posisi berdiri atau duduk yang terlalu lama, faktor usia, faktor keturunan, dan obesitas. Kemudian gejala-gejala varises yaitu pegal-pegal, nyeri pada tungkai, dan kram otot pada malam hari. Perhatikan gambar di samping. Ini adalah contoh varises. Bagian yang hitam ini adalah bagian pelebaran pada pembuluh darah. Mungkin untuk penjelasan untuk materi hari ini cukup sampai di sini aja. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.